subscribe Berita Surakarta. Dan kita pasti ingin mendengar suara dan perspektif dari orang yang kita tunggu-tunggu sejak pemilu dan akhirnya kita bersama kita pada malam hari ini. Langsung saja kita akan undang ke atas panggung untuk memberikan semangatnya kepada kita semua. Siapa lagi kalau bukan the one and only Hasyim Joyo Hadikusumo. Silakan Pak Hasyim. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Kawan-kawan semuanya, saya minta maaf, banyak yang mau salaman sama saya, mau jabat tangan dengan saya. Tapi karena saya sudah 1 minggu 10 hari pilek berat, saya lebih baik untuk keselamatan dan kesehatan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik. Banyak adik-adik saya mohon maaf ya, tidak bisa salaman. Yang kedua mungkin sedikit testimoni. Saya mau haturkan banyak terima kasih kepada adik-adik karena percaya dengan pencalonan dan keputusan dari Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih. Saya haturkan terima kasih karena saya bersaksi. Saya ada di ruangan Pak Prabowo waktu beliau dihadapi dengan suatu tantangan berat. Bahwa terus terang saja banyak penasihat-penasihat Pak Prabowo termasuk penasihat survei, ada beberapa penasihat survei mengatakan kalau Pak Prabowo memilih Gibran pasti akan kalah. Saya kira mungkin ada yang sudah tahu, banyak yang tidak tahu. Itu putusan yang sangat-sangat berat. Karena yang memberi nasihat serupa itu cukup banyak orang. Bahkan ada yang katakan, Mas Bowo, kalau memilih Mas Gibran, langsung anjlok 8%. Dan tidak ada jaminan bisa rebound. Tidak ada jaminan bahwa Prabowo bisa bangkit kembali. Dan akan kemungkinan bisa ambles lagi. Dari 8% bisa turun lagi, dan yang naik itu kemungkinan besar yang naik itu namanya Anies dan Muhaimin. Itu saya bersaksi. Dan banyak yang memberi nasihat seperti itu. Tapi Pak Prabowo katakan bahwa realita di Indonesia, di tanah air kita, 56% dari populasi Indonesia terdiri dari anak-anak muda. Gen milenial dan Gen Z dan mungkin gen-gen lain. 56%. Dan di sini ada kesempatan emas untuk menuju Indonesia emas. Kita ada calon yang bisa mewakili generasi muda. Calon generasi muda yang bisa mewakili generasi muda. Dan kalau generasi muda tidak diberi kesempatan, kapan lagi? Kapan lagi? Dan kalau anak muda, dia katakan, karena Prabowo adalah orang yang belajar dari sejarah. Prabowo adalah kutu buku. Dia pernah baca 2-3 buku per minggu. Setiap minggu bisa 2-3 buku. Dan dia belajar sejarah. Ternyata
dalam sejarah Indonesia ada anak muda yang luar biasa hebat. Banyak anak muda pun lupa sejarah. Bahwa pernah dalam sejarah Indonesia pada waktu keadaan genting, ada anak muda berumur 29 tahun yang waktu itu namanya Sudirman. Dan pada usia 29 tahun yang kita sekarang memanggil Panglima Besar Sudirman, pada usia 29 tahun menjadi Panglima waktu itu TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Betul ya Mas Budiman? TKR 29 tahun. Dan banyak sejarawan menilai tanpa adanya Panglima Besar Sudirman belum tentu Indonesia bisa merdeka. Karena waktu itu Pak Karno dan Pak Hatta, Bung Karno dan Bung Hatta sudah ditahan oleh Belanda. Dan tidak ada figur yang setara dengan mereka. Kita ingat waktu itu ada Perdana Menteri Indonesia Sultan Syahrir berumur 36 tahun. Seumur dengan Mas Gibran sekarang. Dan waktu itu Panglima TNI sudah jadi TNI waktu itu tahun 48. Indonesia hampir dipadamkan. Tapi Panglima Sudirman dengan umur 32 tahun, beliau memutuskan tetap berjuang untuk kemerdekaan rakyat Indonesia. Dan waktu itu dengan satu paru-paru karena yang satu sudah mati, tidak bisa dipakai lagi. Beliau berjuang. Dan dengan perjuangan beliau dan Tentara Nasional Indonesia dan rakyat Indonesia, banyak terdiri dari anak-anak muda, kita bisa bertahan sehingga dunia internasional mengakui ketahanan bangsa Indonesia. Beliau, Panglima Besar Sudirman, meninggal karena penyakit TBC dengan umur 34 tahun. Sekarang beliau dikenang sebagai Panglima Besar, tapi justru banyak anak muda tidak tahu bahwa dia sebetulnya anak muda. Banyak anak muda pikir dia umur 50 tahun, 60 tahun. Karena sekarang jenderal-jenderal kan banyak umur 50 tahun, betul? Itu. So, saya kira saya bisa sampai pagi bicara, tapi ini untuk ingatkan perjuangan Indonesia, kemerdekaan Indonesia, itu diakibatkan, dihasilkan oleh perjuangan anak-anak muda dan itu fakta, itu realita sejarah. Yang kedua yang saya mau sampaikan malam ini adalah saya senang sekali bisa ketemu adik-adik ini berdua. Saya sering nonton Total Politik dan saya bisa sekarang ketemu dengan adik-adik yang luar biasa ini. Terima kasih. Ya Pak, kita mau undang Bapak tapi dilarang sama Sarah Pak. Iya, dia yang paling kita dia larang Pak. Ya, dia Pak. ini datang juga Pak Mbak Sarah ini, itu untuk mengawasi pidato Bapak aja sebenarnya. Begitu ya? Iya. Habis Bapak pidato dia pulang nih Pak. Dia datang sini supaya orang tuanya tidak terlalu lama bicara. Karena dia tahu saya bisa sampai berjam-jam. Pak izin satu pertanyaan boleh Pak? Oh, saya belum selesai. Oh belum, oh ya udah. Saya janji, ini bisa singkat. Yang saya mau sampaikan sebetulnya apresiasi. Apresiasi dengan kawan-kawan adik-adik yang mewakili 01, kita tepuk tangan. Yang mewakili 03, kita tepuk tangan. Karena saya bersaksi, apa yang diucapkan Pak Prabowo itu dari hati yang sedalam-sedalamnya. Bahwa dia menjadi
pemimpin semua bangsa Indonesia. Termasuk orang yang tidak memilih dia, termasuk orang yang melawan dia, termasuk orang yang mencaci dan menghina dia, dia akan menjadi presiden untuk semua orang Indonesia. Dan saya tahu itu betul tulus, itu betul sungguh-sungguh, itu betul-betul ikhlas. Ya, so saya kira kita mensyukuri kemenangan untuk seluruh bangsa Indonesia karena dia sangat meyakini negara yang pemimpin-pemimpinnya, yang semua golongan politik dan kelompok-kelompok sosial masyarakat, kalau kita bisa rukun, kita bisa secara kekeluargaan, kita bisa memutuskan, kita bisa musyawarah mufakat, kita bisa satu konsensus, itu negara yang bisa maju, itu negara bisa jadi canggih, dan generasi dan anak-anak muda ini bisa nanti sejahtera. Ya, kita bisa membahagiakan ibu-ibu kita bisa membahagiakan cucu-cucu kita, nenek kita, kakek kita. Itu saya percaya, ya, dan saya sekali lagi mau ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua yang hadir malam ini. 01, 02, dan 03. Kita suatu keluarga besar bangsa Indonesia. Terima kasih. Boleh tanya? Ya, Pak. Tanya lo kalau berani. Kok tanya. dulu Bapak gak masuk tentara sih Pak dulu Pak? Gak masuk tentara, Pak Prabowo kan masuk tentara. Bapak kenapa gak masuk tentara juga sih Pak? Kayaknya tegasnya sama gitu loh. Pak, itu satu-satunya pertanyaan yang diperbolehkan sama Mbak Sarah yang ditanya ke Bapak. Sisanya nggak boleh. Ini jujur ya. Iya, Pak. Saya sebetulnya mau masuk tentara. Tapi angkatan udara. Saya mau jadi pilot pesawat tempur. Namun keadaan mata saya. Saya kan pakai contact lens, Pak. Saya juga kutu buku. Seperti kalian berdua. Tapi ya jadi pengusaha ya lumayan juga ya. Sisanya di total politik aja Pak. Kan pemilu udah selesai. Diperbolehkan sama Mbak Sarah ya Pak. Pak, sama satu lagi Pak pertanyaan Pak. Tadi kan Bapak cerita soal Panglima Besar Sudirman umur 29 jadi Panglima kan. Kalau Mayor Teddy umur berapa sekarang Pak? Bercanda Pak, bercanda Pak. Ya, oke. Atau kucing Bobby mungkin. Bobby. Umurnya kucing Bobby Kertanegara. Iya, berapa Pak umurnya Pak? Ada saya nggak tahu juga. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Hashim. Pak silakan Pak. Subscribe Berita Surakarta.